Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwana dengan NIM 2522082. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Armanda, MPDT. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan wireless atau jaringan nirkabel adalah sekumpulan komputer atau klien host yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan masih banyak lainnya. Baik, itulah jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Sebuah jaringan tanpa kabel, lalu bagaimana sebaliknya implementasi sama halnya dengan jaringan yang berkabel pada umumnya. Baiknya kita mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui agar implementasi jaringan wireless ini optimal. Pasalnya sering kalinya terdapat beberapa masalah sehingga menyebabkan transmisi jaringan tidak optimal. Berikut adalah penjelasan dari sebagian kecil mengenai hal-hal yang akan mempengaruhi kualitas jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Ada konsep-konsep dari jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Yang pertama ada topologi jaringan wireless. Dalam bab ini, kita akan menjelaskan tentang beberapa macam topologi yang umumnya sering diterapkan dalam WLAN atau wireless LAN. Pada dasarnya ada dua macam, yaitu topologi jaringan wireless ad hoc dan topologi infrastruktur yang menggunakan access point. Silahkan kita pahami untuk selanjutnya. Yang kedua ada frekuensi dan channel. Dalam implementasi WLAN, kita tak akan bisa lepas dari perhatian penggunaan frekuensi dan channel. Dalam hal ini akan dibahas band dari frekuensi yang umum digunakan dalam jaringan wireless, serta perhitungan channel yang baik untuk jaringan wireless dengan standar Wi-Fi yang banyak beredar di pasaran. Selanjutnya yang ketiga, standarisasi jaringan wireless. Pengaruh standarisasi terhadap implementasi adalah saat kita mengetahui karakter dari standar suatu jaringan, maka kita akan mengetahui peralatan mana saja yang akan kita butuhkan untuk membangun jaringan wireless yang optimal. Jika kita melihat keadaan lapangan dan keadaan pengguna. Yang keempat ada gangguan-gangguan atau pelemahan sinyal. Tentu saja kita tidak bisa lepas dari berbagai gangguan yang ada menyebabkan kualitas sinyal jaringan wireless ini menurun. Hal ini akan menerangkan beberapa gangguan sinyal yang ada dalam beberapa tips dan menghindarinya. Yang kelima, peralatan atau aksesoris jaringan wireless. Di sini akan memperkenalkan beberapa peralatan dan jaringan aksesoris yang sering digunakan dalam implementasi jaringan wireless. Yang keempat, ada pemilihan mode akses. Access point adalah sebuah alat yang paling umum dan sering digunakan dalam implementasi jaringan wireless, terutama sebagai stasiun dalam jaringan. Ada beberapa mode dalam implementasinya. Yang selanjutnya ada sistem keamanan untuk jaringan wireless. Telah banyak dikembangkan beberapa sistem keamanan jaringan untuk implementasi jaringan wireless yang aman, mulai dari enkripsi jaringan wireless, sistem deteksi atau WITS, sistem pencegahan serangan atau WIPS, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari koneksi jaringan nirkabel atau wireless. Setelah kita memahami tentang apa itu pengertian dari jaringan nirkabel, sejarah, tujuan, dan fungsi, ini akan membahas tentang jenis-jenis dalam jaringan nirkabel. Sebelumnya perlu kita ketahui jenis-jenis tipe jaringan komputer ini sudah sering kita bahas. Untuk itu, kita dapat melakukan pencarian di website dengan mengetikkan jaringan atau networking pada pencariannya. Oke, selain LAN, yang sering kita dengar ada beberapa jenis jaringan nirkabel umumnya seperti MAN, WAN, PAN, dan mereka juga merupakan tipe dari wireless. Yang pertama ada LAN.
LAN adalah jaringan komputer yang ada pada satu situs seperti gedung kantor misalnya. Local area network dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen di dalamnya, seperti komputer, printer, perangkat penyimpanan data, dan mereka sendiri terdiri dari komponen seperti switch, access point, firewall, router, dan kabel internet. Yang kedua ada PAN. PAN ini memiliki seperti komputer, telepon, konsol, video game, atau perangkat firewall lainnya. Mereka bisa juga ditanam dalam rumah dan gedung perkantoran kecil, di mana Bluetooth adalah jenis macam dari wireless PAN. Yang ketiga ada MAN, yaitu salah satu yang membedakan MAN dari WLAN adalah ukurannya, di mana LAN biasanya terdiri dari bangunan atau area sendiri, sedangkan MAN ini mencakup beberapa mil persegi tergantung pada kebutuhan organisasi yang menggunakannya. Contohnya dari perusahaan besar, mereka dapat menggunakan jaringan wireless MAN jika mereka memiliki kampus yang luas dan perlu mengelola komponen utama, seperti heating, ventilation, dan air condition. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari perangkat keras dari jaringan nirkabel. Untuk membangun jaringan dengan koneksi nirkabel, setiap komputer yang hendak terhubung haruslah memiliki adapter yang jaringan nirkabel. Dalam jaringan nirkabel, komputer-komputer sangat terhubung dengan cara mengirimkan gelombang radio menggunakan transceiver. Ada beberapa komponen dari jaringan nirkabel. Yang pertama, transceiver nirkabel. Transceiver nirkabel merupakan kependekatan dari transmitter dan receiver. Perangkat transceiver memang terdiri atas dua alat tersebut, alat pengirim transmitter dan alat penerima receiver. Untuk yang kedua ada niche nirkabel. Niche adalah singkatan dari Network Interface Card. Untuk membuat jaringan nirkabel, niche yang dibutuhkan tentu saja niche nirkabel. Niche merupakan perangkat keras yang menjadi antarmuka komputer dengan jaringan. Selanjutnya ada access point. Access point berguna sebagai base station pada jaringan nirkabel. Base station adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai antarmuka atau interface perangkat nirkabel dengan jaringan kabel. Access point dapat juga dipakai untuk memberikan fasilitas perluasan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada yang keempat ada router. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Yang kelima ada repeater. Repeater adalah peranti yang berfungsi menerima sinyal dan kemudian mentransmisikan ulang sinyal. Yang keenam ada bridge. Definisi bridge ini atau jembatan adalah peranti yang dapat menghubungkan dua jaringan, baik yang menggunakan protokol lapisan data link yang sama atau protokol yang berbeda. Lapisan data link merupakan lapisan kedua pada model referensi OSI. Selanjutnya ada antena. Antena merupakan komponen penting MAN nirkabel. Antena pada nirkabel berbeda jenis dengan antena pada umumnya. Antena nirkabel menggunakan jenis antena direksional. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang konsep umum dari WPAN. Wireless Personal Area Network sering disebut dengan jaringan area pribadi. Dengan kata lain adalah suatu jaringan komputer atau sebuah titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi, seperti yang sering kita gunakan pada sehari-hari yaitu komputer, telepon, televisi, atau pada sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal maupun perangkat komunikasi publik secara internet. Teknologi dan protokol yang digunakan PAN diantaranya
adalah Wi-Fi, wireless, application, protokol, Bluetooth, internet, dan masih banyak lagi. Pada personal area network hanya mampu meninjau beberapa meter saja. Tetapi jika bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer, apakah memanfaatkan gedung-gedung yang kawasan industri dan juga dapat digunakan untuk aplikasi medis. WPAN merupakan jaringan nirkabel tanpa infrastruktur yang memungkinkan beberapa data dan perangkat dapat berkomunikasi secara sendiri. Ada beberapa teknologi dari WPAN. Yang pertama, Bluetooth. Teknik utama WPAN adalah Bluetooth. Diluncurkan oleh Ericsson pada tahun 1994 yang menawarkan throughput maksimal 1 Mbps selama rentan maksimum sekitar 30 meter. Bluetooth juga dikenal sebagai IEE 802.15.1, memiliki keuntungan menjadi sangat hemat energi yang membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam perangkat kecil. Kelebihannya bisa menembus rintangan misalnya seperti dinding, kota atau sebagainya. Waktu jarak transmisinya hanya 10 meter. Yang kedua, tidak memerlukan media kabel ataupun kawat. Yang ketiga, dapat mensinkronisasikan data dari handphone ke komputer atau laptop. Keempat, data dipakai sebagai perantara modern. Yang kelima, praktis dan tidak ribet dalam penggunaannya. Untuk kekurangannya, memakai frekuensi yang sama dengan gelombang Wi-Fi. Kalau terlalu banyak koneksi Bluetooth di dalam satu ruangan, akan sulit untuk menemukan penerima yang dituju. Sering beredar virus-virus yang disebarkan melalui Bluetooth, khususnya dari handphone. Cukup banyak mekanisme keamanan yang harus diperhatikan dalam penerimaan data maupun informasi. Kecepatan dan transfer data tidak tetap, tergantung dari perangkat yang dipakai untuk mengirimkan dan yang menerima data maupun informasi. Yang kedua ada Home RF. Home RF untuk home radio frekuensi diluncurkan pada tahun 1998 oleh kelompok kerja Home RF yang memiliki maksimum 10 Mbps dengan jarak sekitar 50 sampai 100 meter tanpa amplifier. Sebagai besar karena prosesor telah memulai mendukung onboard Wi-Fi melalui teknologi Centrino yang termasuk mikroprosesor dan adaptor Wi-Fi pada komponen tunggal. Ketiga ada infrared. Yang terakhir adalah koneksi infra. Merah dapat digunakan untuk membuat koneksi nirkabel di berbagai meter. Dengan kecepatan dari bisa mencapai beberapa megabit per detik, teknologi ini hanya digunakan dalam elektronik rumah seperti remote control, tetapi gelombang cahaya bisa menggunakan sinyal infrared. Biasanya perangkat ini digunakan untuk remote televisi, kipas angin, air condition, sound system, dan bahkan sekarang atas nama remote lampu emergensi. Karakteristik dari infrared ini tidak dapat dilihat oleh manusia, tidak dapat menembus materi yang tidak menembus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding balik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Dari kelebihannya, bebas pulsa bisa dilakukan kapan saja karena tidak menggunakan sinyal. Penggunaannya sangat mudah karena termasuk alat yang sederhana. Kekurangannya, kedua lubang infrared harus terhadap sama lain, sehingga agak menyulitkan kita dalam mentransfer data.
bahaya bagi mata, jadi jangan sesekali menyorotkan inframerah ke mata kita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar WLAN atau Wireless Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan yang terbentuk dari gabungan beberapa komputer yang tersambung melalui saluran fisik atau kabel. Seiring dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan untuk akses jaringan yang mobile atau bergerak yang tidak membutuhkan kabel sebagai media transmisinya, maka muncullah WLAN. Jaringan lokal tanpa kabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal tanpa kabel di mana media transmisinya menggunakan frekuensi radio atau RF untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitarnya. Area jangkauannya dapat bergerak dari ruangan kelas ke seluruh kampus atau dari kantor ke kantor yang lain dan berlainan gedung. Peranti yang umumnya digunakan untuk jaringan WLAN termasuk di dalam adalah PC, laptop, PDA, telepon seluler, dan lain sebagainya. Teknologi WLAN ini memiliki kegunaan yang sangat banyak. Contohnya, penggunaan mobile bisa menggunakan telepon seluler mereka untuk mengakses email. Cara kerja WLAN ini menggunakan elektromagnetik untuk menukarkan informasi dari satu ke titik lainnya tanpa harus tergantung pada sambungan secara fisik. Gelombang radio biasanya digunakan sebagai pembawa karena dapat dengan mudah mengirimkan daya ke penerima. Data transmisikan dengan cara ditumpahkan pada gelombang penerima. Data ini umumnya digunakan sebagai pemudasi dari pembawa oleh sinyal informasi yang sedang ditransmisikan. Begitu datanya sudah dimodulasikan pada gelombang radio pembawa, sinyal radio akan menduduki lebih dari satu frekuensi. Ada dari kelebihan teknologi WLAN. Yang pertama, mobilitas. Bisa digunakan kapan saja dan kapan manapun akses pada jaringan wireless itu real time, selama masih di area hotspot. Yang kedua, kabel instalasi, proses pemasangan cepat, tidak perlu menggunakan kabel. Yang ketiga, fleksibilitas tempat. Bisa menjangkau tempat yang tidak bisa dijangkau kabel. Yang keempat, jangkauan luas. Biaya pemeliharaannya murah, hanya cukup stasiun, bukan seperti pada jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Yang keenam, infrastruktur berdimensi kecil. Mudah dikembangkan, mudah dan murah untuk direlokasikan dan mendukung probabilitas. Ada dari kelemahan teknologi WLAN ini, yang pertama, transmit data kecil. Sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat, alatnya cukup mahal. Mudah terjadi gangguan antara pengguna yang lain, interferensi gelombang. Kapasitas jaringan terbatas, keamanan data kurang terjamin. Intermittency atau jaringan putus-putus mengalami gejala yang disebut melimpah, yaitu propagasi radio dari pengirim ke penerima melalui banyak jalur. Yang kedelapan, mempunyai latensi yang cukup besar dibandingkan dengan media transmisi kabel. Konfigurasi jaringan WLAN sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN. Akan tetapi, setiap node pada WLAN menggunakan wireless device untuk menghubungkan dengan jaringan. Node pada WLAN menggunakan kanal frekuensi yang sama dengan SSID, yang menunjukkan identitas wireless device. Tidak seperti jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan, yaitu infrastruktur dan AD host. Mode AD host merupakan mode jaringan LAN yang sangat sederhana karena pada AD host ini memerlukan akses point untuk host. Pada saling berinteraksi, setiap host memiliki transmitter dan receiver wireless untuk berkomunikasi secara langsung satu sama lainnya. Yang kedua ada model infrastruktur. Konfigurasi infrastruktur adalah komunikasi antara masing-masing PC,
melalui sebuah akses point pada WLAN dan LAN. Mode infrastruktur ini mirip dengan topologi star pada jaringan wired LAN. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dari keamanan dari WLAN. Penjelasan WPA2, istilah WPA2 ini mengacu pada Wi-Fi Protected Access 2 ProCertKey atau WPA personal yang digunakan untuk melindungi akses jaringan dan transmisi data dengan menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard atau metode enkripsi atau TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol. Ini dirancang untuk penggunaan rumah dan kantor kecil untuk melindungi jaringan mereka tanpa server. Autentikasi perusahaan, pengguna dapat menginskripsi jaringan dengan WP2 dengan memberikan frasandi yang dibuat dengan kalimat sederhana antara 8 dan 63 karakter. Cara kerjanya, ini menginskripsikan data dengan menggunakan router dengan frasa sandi panjang 8 hingga 63 karakter. Metode enkripsi TKIP ini juga memerlukan SSID jaringan bersama dengan frasa sandi untuk menghasilkan kunci enkripsi yang unik untuk setiap klien nirkabel. Saat menggunakan WPA2 ini, pengguna membuat kata sandi untuk terhubung dengan router, dan pengguna dapat terhubung ke WLAN saat router mengidentifikasi pengguna dengan mencocokkan kata sandi. Perbedaan dari WPA web dan WPA2 ini adalah sistem keamanan jaringan Wi-Fi-nya. Tadi kita sudah menjelaskan 3, yaitu WPA ini yang pertama adalah WPA. Ini adalah standar keamanan untuk perangkat komputasi yang dilengkapi dengan koneksi internet nirkabel. WPA dikembangkan oleh Wi-Fi Alliance untuk menyediakan enkripsi data yang lebih canggih dan autentikasi pengguna yang lebih baik dari Wired Equivalent Privacy atau web. Yang selanjutnya ada web. Tujuan dari web adalah untuk menambahkan keamanan ke jaringan nirkabel dengan menginskripsi data. Jika data nirkabel dicegat, itu tidak akan dapat dikenali oleh pencegat karena telah dienkripsi. Namun, sistem yang diotorisasi pada jaringan akan dapat mengenali dan mendekripsi data. Ini karena perangkat jaringan digunakan algoritma inskripsi yang sama. Web menginskripsi lalu lintas menggunakan kunci 64 sampai 128 bit dalam heksadesimal. Ini adalah kunci statis yang berarti semua lalu lintas ataupun perangkat inskripsi menggunakan satu kunci. Kunci web memungkinkan komputer dari jaringan untuk bertukar pesan yang dikodekan sambil menyembunyikan di pesan dari penyusup. Kunci digunakan untuk menyambung ke jaringan yang mendukung keamanan nirkabel. WPA2 ini berdasarkan pada mekanisme jaringan keamanan yang kuat atau RSN. Metode pribadi atau preset key yang bergantung pada kode sandi bersama untuk akses dan biasanya digunakan di lingkungan rumah. Metode perusahaan, seperti namanya ini lebih cocok untuk penggunaan organisasi atau bisnis. Tips mengamankan jaringan Wi-Fi WPA2 ini, yang pertama, ubah nama default milik kita sendiri. Hal termudah yang dapat Anda lakukan untuk mengamankan koneksi internet rumah Anda adalah dengan mengubah nama default. Saat mengubah kata sandi SSID dan Wi-Fi Anda, gunakan frasa yang lebih panjang yang unik untuk perangkat itu. Jangan gunakan informasi yang jelas atau pribadi, seperti nama atau tanggal lahir Anda selama proses ini. Yang selanjutnya, gunakan sandi Wi-Fi yang unik yang kuat. Kata sandi juga bisa merupakan sebuah cara yang bagus untuk bisa mengamankan jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, matikan pencarian nama jaringan Wi-Fi-mu. Yang selanjutnya, perbaharui firmware router. Selanjutnya, gunakan VPN.
Menambahkan lapisan perlindungan privasi ke aktivitas online Anda dengan mengarahkan lalu lintas Anda melalui terowongan inskripsi antara Anda dan siapapun yang mencoba memata-matai pada akun media sosial kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam sebuah video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.